Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas B akan mempresentasikan tugas besar struktur data, di mana kita membuat program mesin kasir sederhana. Pertama-tama, izin perkenalkan diri. Saya Zahra Melani Hermawan dengan NIM 1038. Saya Syafri Adianti dengan NIM 1052. Saya Tantiana Yunisa dengan NIM 1056. Dan yang terakhir saya Fitri Nur Aziza Marfuah dengan NIM 1063. Lalu yang pertama kita akan menjelaskan program kasir.h yang akan dijelaskan oleh Zahra Melani. Baik, saya di sini akan menjelaskan file tentang kasir.h. Yang pertama, ada tipe data, yaitu data barang yang di dalamnya berisi string dengan variabel kode 10 karakter, dan kemudian string bervariabel nama dengan 50 karakter. Lalu integer bervariabel stok dan float bervariabel harga jual. Kemudian ada tipe data list belanjaan yang di dalamnya ada karakter bervariabel kode sebanyak 10, kemudian integer bervariabel jumlah beli, dan yang terakhir ada float bervariabel subtotal. Selanjutnya, masuk ke bagian prototype mesin kasir sederhana. Yang pertama, ada void tambah data barang yang berfungsi untuk menambahkan barang ke dalam array barang dengan menggunakan pointer dan mengupdate jumlah barang. Selanjutnya ada void tampilkan data barang yang berfungsi untuk menampilkan data-data barang yang ada dalam array barang sebanyak jumlah barang. Yang ketiga ada void tambah list belanjaan yang berfungsi untuk menambahkan barang dari array barang ke dalam array list belanjaan, kemudian mengupdate jumlah belanjaan dan total belanja berdasarkan barang yang ditambahkan. Yang keempat ada void hapus list belanjaan yang berfungsi untuk menghapus barang dari array list belanjaan, kemudian mengupdate jumlah belanjaan dan total belanjaan berdasarkan barang yang dihapus. Kemudian ada void tampilkan list belanjaan. Digunakan untuk menampilkan daftar belanjaan yang ada dalam array list belanjaan sebanyak jumlah belanjaan, serta menampilkan total belanjaan. Yang terakhir ada void checkout yang berfungsi untuk melakukan pembayaran dengan total belanjaan yang telah dihitung sebelumnya dan menghitung kembalian jika ada. Selanjutnya, file kasir.c akan dijelaskan oleh Echa Putri Edwiyanti. Di sini saya akan menjelaskan program file kasir.c dari program kasir sederhana ini. Program ini merupakan body file dari file sebelumnya. Fungsi-fungsi yang diimplementasikan untuk melakukan operasi-operasi terkait dengan manajemen data barang dan belanjaan dalam sistem kasir sederhana ini. Pada file ini yang pertama yaitu terdapat prosedur tambah data barang yang isinya yaitu merupakan tampilan untuk memasukkan kode barang yang akan dimasukkan ke dalam array barang sebagai kode. Lalu juga memasukkan nama barang ke dalam array barang dengan sebagai nama. Begitu juga dengan memasukkan stok barang dan juga harga jual barang. Maka barang berhasil ditambahkan ke dalam variabel jumlah barang. Lalu ada prosedur tampilkan data barang, yaitu akan menampilkan daftar barang dengan isi kode, nama, stok, dan harga jual yang akan dipanggil dari array-array yang sudah dimasukkan sebelumnya. Selanjutnya ada prosedur tambah list belanjaan. Di sini terdapat kamus dengan tipe data char yang berisi variabel kode barang dengan batas 10. Lalu ada tipe data integer yang berisi jumlah beli.
Selanjutnya akan ditampilkan masukan kode barang. Masukan kode barang akan disimpan ke dalam variabel kode barang. Selanjutnya ada pengulangan untuk mencari barang dengan kode yang sesuai menggunakan pengulangan for. Selanjutnya, jika barang ditemukan, digunakan fungsi if else, yaitu untuk memasukkan jumlah beli. Jika stok cukup, maka barang akan ditambahkan ke keranjang belanjaan. Namun jika tidak, akan ditampilkan stok barang yang tidak mencukupi. Jika kode yang dimasukkan tidak sesuai, maka barang dengan kode yang tidak ada akan ditampilkan barang yang dengan kode tersebut tidak ditemukan. Selanjutnya ada fungsi hapus list belanjaan. Di sini ada tipe data integer berisi dengan variabel indeks dan juga i. Pada fungsi ini ditampilkan untuk memasukkan indeks barang yang akan dihapus dari keranjang belanjaan. Lalu ada fungsi tampilkan list belanjaan. Isinya yaitu untuk menampilkan daftar list pada keranjang belanjaan dengan isi kode, jumlah, dan juga subtotal. Juga akan ditambahkan total belanja yang telah ditotalkan. Terakhir ada fungsi checkout dan parameter float total belanjaan. Berisi tipe data float dan variabel jumlah uang. Lalu akan ditampilkan total belanja serta uang yang diberi dari pelanggan dan juga kembalian dari belanjaan. Jika uang tidak mencukupi, akan di-print jumlah uang tidak mencukupi. Sekian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya ada file main kasir yang akan dijelaskan oleh Fitri Narazizah. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang main-kasir.c, di mana file ini merupakan program utama atau main program dari program mesin kasir sederhana. Pada file ini, di dalamnya terdapat yang pertama ada include kasir.h untuk menghubungkan file main kasir.c ini dengan header prototype mesin kasir sederhana. Kemudian ada include seperti include stdio.h, ada include stdlib.h, dan include string.h. Kemudian masuk ke dalam in-main, terdapat kamus yang berisi tipe data bentukan data barang, di mana bervariabel barang sebanyak 10 karakter. Kemudian ada tipe data integer bervariabel jumlah barang yang diset sebagai 0. Kemudian ada tipe data bentukan list belanjaan bervariabel list belanjaan sebanyak 10 karakter. Selanjutnya ada tipe data integer bervariabel jumlah belanjaan yang diset sebagai 0. Kemudian ada tipe data float bervariabel total belanjaan yang diset sebagai 0 juga. Dan yang terakhir ada tipe data integer bervariabel pilihan untuk pilihan menu. Lalu selanjutnya ada fungsi perulangan do while yang mengatur interaksi dengan pengguna melalui menu. Pengguna dapat memilih opsi untuk menambahkan data barang, menampilkan data barang, menambahkan barang ke dalam keranjang belanjaan, menghapus barang dari keranjang belanjaan, menampilkan keranjang belanjaan, dan melakukan proses checkout. Setiap pilihan akan memanggil fungsi yang sesuai untuk menjalankan operasi terkait. Program ini akan berjalan terus-menerus hingga pengguna memilih opsi untuk keluar. Kemudian,
pilihan menu yang dimasukkan oleh pengguna akan dievaluasi ke dalam struktur switch case, di mana jika pilihan menu adalah 1, maka program akan memanggil fungsi tambah data barang untuk menambahkan data barang ke dalam sistem. Jika pilihan menu 2, program akan memanggil fungsi tampilkan data barang untuk menampilkan data barang yang telah dimasukkan sebelumnya. Kemudian, jika pilihan menu adalah 3, program akan memanggil fungsi tambah list belanjaan untuk menambahkan barang ke dalam list belanjaan. Jika pilihan menu adalah 4, maka program akan memanggil fungsi hapus list belanjaan untuk menghapus barang dari keranjang belanjaan. Dan jika pilihan menu adalah 5, program akan memanggil fungsi tampilkan list belanjaan untuk menampilkan isi keranjang belanjaan. Jika pilihan menu adalah 6, program akan memanggil fungsi check out untuk melanjutkan proses pembayaran dan menampilkan total belanjaan. Dan jika pilihan menu adalah 0, program akan mencetak pesan terima kasih dan keluar dari perulangan. Kemudian, jika pilihan menu tidak valid atau angka yang dimasukkan tidak terdapat dalam menu, maka program akan mencetak pesan menu tidak valid. Kemudian while selesai dan dikembalikan nilai 0. Sekian dari saya untuk penjelasan ini. Kemudian akan dilanjutkan oleh realisasi hasil program mesin kasir sederhana oleh Tantia Naila. Perkenalkan, nama saya Tantia Naila Runisa, akan menjelaskan tentang hasilnya. Di sini saat pertama kali program ini dijalankan, yang pertama kali muncul adalah menu utama. Di antaranya, untuk menambahkan data, maka kita pilih menu 1. Lalu akan muncul masukan kode barang. Misalkan kita masukkan 001. Lalu di sini juga akan muncul masukkan nama barang. Nama barang misalnya sabun. Dan lalu masukkan stok barang. Misalkan stok barangnya itu ada 8. Lalu masukkan harga jual barang. Harga jual barangnya misalkan 2.000. Nah, lalu di sini juga lakukan terus sampai barang yang ditambahkan selesai. Lalu untuk menampilkannya, pilih menu nomor 2. Nah, di sini akan muncul kayak seperti daftar barang, kodenya, namanya, stoknya, dan harga jualnya. Lalu setelah itu, untuk menambahkan barang keranjang belanjaan kita, bisa pilih menu nomor 3. Nah, di sini kita masukkan kode barang lagi, misalkan kode barangnya 003. Nah, tapi harus ada, kayak misalkan di sini kan kode barangnya 001. Nah, sedangkan yang aku masukkan tadi hanya 003. Jadi, nanti akan muncul barang dengan kode tersebut tidak ditemukan. Lalu, jika sudah masukkan kode barang yang ada pada daftar, maka kita dapat memasukkan jumlah menambahkan kode barang yang sudah ada pada daftar tidak di Jika sudah memasukkan kode barang yang ada pada daftar, maka kita dapat memasukkan jumlah beli. Jumlah beli, lalu jika ingin menghapus barang dari keranjang belanjaan, maka pilih menu 4. Dan akan muncul seperti ini. Lalu untuk menampilkan keranjang belanjaannya, pilih menu nomor 5. Nah, misalkan ini tuh kayak indeks barang yang akan dihapusnya 1 sampai 0 misalkan. Nah, kalau 5 kan berarti nggak valid ya. Jadi bakal akan muncul kayak gini. Lalu kita buat menampilinnya, pilih keranjang nomor 5.
Nah, gitu. Jadi kayak gini ta. Jadi keluarnya kayak gini. Lalu untuk dan menu 6 adalah dan ini menu 6 berfungsi untuk check out barang yang ada di keranjang belanjaan, lalu masukkan jumlah uang yang dibayarkan dan akan muncul kembalian dari uang tersebut. Misalkan kita masukkan uangnya 100.000. Nah, maka kembalinya akan seperti itu. Jadi dan terakhir ada pilihan 0 untuk keluar dari itu. Sekian dari saya. Sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam program maupun penjelasan program. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.